Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai ucapan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Yang pertama adalah, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Yesus mengajak semua orang yang seperti apa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Apa penyebab orang menjadi letih lesu, berbeban berat, saudara? Apa penyebab orang bisa letih lesu dan tidak mengalami yang namanya kelepasan? Apa? Penyebabnya adalah 1 Yohanes 3 ayat yang keempat berkata, "Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah." Apa hukum Allah yang pertama dan diberikan kepada siapa? Coba kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia itu di Taman Eden, saudara? Yang terjadi adalah dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, di situ manusia itu melakukan pelanggaran hukum Allah. Ya, yang tadinya Allah berkata jangan kau makan, tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia Taman Eden, mereka melanggar hukum Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya dan terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dosa inilah yang membuat segalanya berubah, saudara. Dosa membuat segalanya berubah, ya. Jadi penyebab dari letih lesu, berbeban berat itu karena dosa, ya, karena dosa yang pada waktu di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, jadi merubah semuanya. Dan itulah penyebab kenapa orang bisa letih lesu, kenapa orang mengalami depresi, kenapa orang mengalami yang namanya stres, kenapa orang mengalami capek. Itu semuanya penyebabnya adalah karena dosa. Dan perkataan Yesus yang kedua, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apa artinya, saudara? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kedua, Yesus berkata, "Aku memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mengapa Yesus dapat memberikan kelegaan kepada semua orang berdosa? Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia berdosa. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa ada eksistensi Allah. Itu sudah ditunjukkan, ya. Eksistensi dari Yesus itu sebagai firman Allah sudah ditunjukkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dan coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Tidak hanya itu saja, saudara. Selain itu, Yesus adalah Allah. Yesus juga adalah manusia tanpa dosa. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia, telah menjadi manusia. Apa artinya? Artinya bahwa kemanusiaan Yesus bukan akibat dari hubungan suami istri. Karena semua yang lahir dari keturunan Adam itu sudah berdosa, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yesus hadir memakai rahim Maria, dan di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan bahwa pesan dari malaikat Tuhan bahwa Yesus dilahirkan yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 1 ayat 29 dan 36, di mana kesaksian dari Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Luar biasa, saudara.
Dalam Galatia 5 ayat 1 di sana dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kuk itu melambangkan hukum. Ya, dalam perjanjian lama itu adalah hukum Taurat. Kalau kita lihat hukum Taurat itu dimulai dari 10 hukum perintah yang diberikan kepada Musa dan dikembangkan lagi menjadi 613 hukum Taurat. Begitu berat sekali menjalani sebuah hukum Taurat yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Nggak ada yang bisa, saudara, berat sekali. Tak ada yang mampu, saudara. Satu aja tidak melakukan dari hukum itu, maka semuanya dianggap batal. Bayangkan, 613 hukum Taurat itu membebani orang-orang, membebani. Satu aja dilanggar, maka dianggap semuanya juga terlanggar. Begitu berat, saudara, begitu berat. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat, membebaskan orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi, yaitu segala manusia. Siapapun yang hadir dalam dunia ini sudah mendapat kemenangan. Kemenangannya adalah Kristus telah menggenapi semuanya di atas kayu salib. Suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju, ya, Yesus mati bukan karena kemauan manusia, tapi kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Jadi tidak bisa menyalahkan orang-orang Yahudi kenapa dia membunuh, enggak bisa menyalahkan orang-orang Romawi yang menyalibkan, enggak, karena itu memang kehendak Allah. Karena itu satu-satunya cara untuk membebaskan manusia berdosa kita ini, saudara. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena ganjaran yang seharusnya kita terima itu ditimpahkan kepadanya. Luar biasa, saudara, bahwa Kristus datang menjadi manusia dan dia rela mati di atas kayu salib. Untuk saya, untuk kamu, semua orang yang berdosa. Jadi inilah satu anugerah yang dikatakan oleh Yesus. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Jadi setiap orang yang datang, yang percaya kepada Allah yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, itu mendapatkan kelegahan. Kenapa? Karena kuk yang dipasang itu tidak seperti hukum Taurat yang begitu banyak. Apa nanti kuk yang Yesus berikan? Kita akan lihat.